Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, teka-teki dari pelatih timnas Indonesia ternyata belum berakhir ya. Setelah kemarin ternyata banyak isu yang mengarah kepada Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan yang kabarnya dia pergi dari timnas Uzbekistan karena menerima pinangan dari timnas Indonesia. Tapi ternyata Timur Kapadze berlabuh ke klub Uzbekistan apa ya, Naftakor FC namanya, apa ya, lupa gue namanya. Dia berlabuh ke salah satu tim klub dari Uzbekistan, dan ini berarti menepis langsung kabar bahwa Timur Kapadze akan menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Tapi isu ini sebenarnya sudah tercium dari kemarin. Kenapa? Karena tim dari Dirtek ya, Alexander Zwirs, dan juga katanya ada Pak Sumarji juga ikut, atau enggak, gue nggak tahu ya Pak Sumarji ikut atau enggak. Katanya mereka terbang ke Eropa khusus untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Dan banyak yang bilang, ya ini seluiran aja kali ya, katanya Giovanni Van Bronckhorst yang bertemu dengan Alexander Zwirs, tapi gue nggak tahu ya. Dan Liverpool sendiri sebenarnya tidak menepis kabar itu ya. Liverpool hanya memberikan statement kalau ya Giovanni Van Bronckhorst memang ditawari, tetapi belum ada keputusan dari Van Bronckhorst, dan Liverpool pun mempersilahkan dia untuk mencari pekerjaan baru. Jadi Giovanni Van Bronckhorst bisa jadi adalah calon utama mungkin dari pelatih timnas Indonesia. Ya, kalau bicara Giovanni Van Bronckhorst ya, pelatih Belanda itu gue rasa semuanya itu punya kepribadian yang mirip-mirip sebenarnya. Ya, mereka tuh pelatih Belanda itu sangat cocok-cocokan dengan klub atau dengan tim. Dan hampir semua tuh metanya sama gitu. Termasuk sekarang Arne Slot di Liverpool. Pemain yang didatangkan oleh dia ternyata tidak cocok dengan cara dia bermain. Langsung ngedrop kan Liverpool. Salah ngedrop gitu ya. Karena salah ngedrop, satu tim jadi ngedrop gitu. Jadi pelatih Belanda ini adaptifnya sangat lama. Ya, berbeda dengan pelatih Jerman. Pelatih Jerman itu ternyata cepat adaptasinya. Pelatih Belanda itu kayaknya mereka strong dengan sebuah sistem ya, kayak kalian lihatlah Erik ten Hag gitu ya, Marco van Basten gitu ya, dan lain sebagainya. Pelatih-pelatih Belanda rata-rata punya meta yang sangat, termasuk Giovanni Van Bronckhorst. Dia di Rangers sangat luar biasa, membawa tim ini nyaris tidak terkalahkan di zamannya. Tapi ketika dia pindah ke Liverpool menggantikan John Heitinga, ternyata dia justru dibilangnya, ini dari Daily Liverpool ya, dia bisa dibilang adalah biang keladi dari Liverpool sekarang ngedrop. Disinyalir itu Giovanni Van Bronckhorst lah impostornya ya. Dan ya banyak penggemar Liverpool termasuk gue ingin John Heitinga kembali ya. Karena Heitinga sendiri kan ternyata di Ajax juga tidak cocok ya. Dia kan langsung dipecat ya. Belum ada musim udah dipecat gitu John Heitinga. John Heitinga mungkin bisa jadi asistennya Arne Slot lagi. Mungkin Van Bronckhorst bisa aja jadi pelatih timnas. Nah, apakah Van Bronckhorst cocok melatih timnas Indonesia? Menurut gue ya, jawabannya untuk gue seenggaknya Van Bronckhorst lebih baik dari Kluivert. Itu jawaban gue. Tapi dibilang cocok atau enggak gue nggak tahu apa yang dibutuhkan. Karena gini, timnas Indonesia itu kekurangan striker. Ya, kita harus akui kekurangan striker. Artinya kita harus bermain dengan pola di mana tidak mengandalkan striker murni. Karena Romani pun bukan striker murni aslinya. Romani itu kan pemain inverted. Karena dia ini bukan
orang yang berbadan besar, yang bisa nge-hold bola sebegitu lama, bisa memberikan one touch passing yang bagus gitu. Romani bukan tipenya seperti itu. Dia dia pemain yang sangat stylish, pemain yang sangat skillful kan Romani itu. Jadi memang ya kalau gue boleh saran ya Romani lebih cocok jadi inverted. Ya entah itu dari sayap kanan nomor 10 atau dari kiri. Dia sebenarnya tidak terlalu cocok main di striker. Cuma karena memang kualitasnya bagus, sehingga ya main di striker nyaman-nyaman aja gitu ya. Kalau di level Asia gitu ya, nyaman-nyaman aja main di striker gitu. Tapi Romani ini secara kualitas sebenarnya tidak terlalu berfungsi sebagai striker ya. Lebih cocok main di inverted yang masuk ke dalam, atau bermain dengan dua striker yang strikernya tuh melebar gitu. Jadi menurut gua Romani cocoknya lebih di situ gitu ya. Makanya memang kita ini rada kekurangan striker, dan Romani ini menurut gua sangat berfungsi kalau dijadiin false nine menurut gua. Sama kayak Marceng lah. Romani Marceng sama aja gua rasa. Ya. Jadi menurut gue seperti itu, karena Romani kan punya insting gol yang sangat baik, dia juga punya visi yang sangat baik, skillful juga. Ya, pemain-pemain skillful kayak Firmino gitu ya, gitu-gitu. Menurut gue lebih cocok tidak menjadi striker yang murni gitu kayak Mbappe gitu kan, dia akan melebar terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Menurut gue kayak gitu. Nah, pelatih ini Van Bronckhorst, kalau gue lihat mainnya di Skotlandia ya. Kalau gue lihat mainnya di Skotlandia, dia cenderung lebih suka dengan striker jangkung kelihatannya. Dia lebih suka dengan striker tembok gitu ya. Dan bermainnya tuh sebenarnya lumayan cocok-cocok aja sih, karena dia bermainnya agak lebih ke dalam juga, tidak terlalu mengandalkan sayap murni ya. Makanya, dan dia pendekatan pemainnya tuh cukup baik sebenarnya, dan pendekatan strateginya juga lumayan bagus. Pemainnya tuh rapat, gue lihat di Rangers dulu ya. Jadi bermainnya tuh sangat rapat. Beda dengan Kluivert kemarin yang lebar sekali, bener-bener sangat melebar gitu. Kalau Kluivert itu kan mainnya sangat melebar dan jarak pemainnya tuh sangat jauh gitu. Jadi kalau Kluivert kan seperti itu. Tapi kalau Van Bronckhorst kelihatannya enggak kayak gitu ya. Dia lebih rigid, lebih dalam, lebih dekat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara timnas Indonesia, gue rasa yang dibutuhkan memang itu sih. Makanya sebenarnya Van Bronckhorst ini 50-50 untuk gue. Cocok tidak cocok aja. Dalam artian kenapa gue bilang dia lebih baik dari Kluivert. Pertama karena dia memang sudah punya pengalaman yang baik. Ya di Rangers dia sangat baik. Meskipun di Liverpool sekarang dia kurang begitu baik. Tapi seenggaknya dia udah pernah merasakan yang namanya juara. Ya, jadi mental melatihnya udah lebih baik, gue rasa lebih baik lah dari Kluivert pasti. Dan secara pendekatan strategi juga gue rasa lebih baik juga dibanding Kluivert. Makanya gue bilang lebih baik dibanding Kluivert. Tapi gue nggak tahu dia lebih baik dari Timur atau enggak, atau bukan lebih baik dari pelatih-pelatih Belanda lainnya atau enggak. Karena dia di level internasional belum terbukti sama sekali. Ya, belum terbukti sama sekali. Gue selalu bilang level klub dengan level internasional itu very different. Di level internasional lu bener-bener harus peka dan adaptasi dengan pemain yang lu punya. Kenapa? Karena lu nggak bisa berharap pemain itu cocok sama lu. Beda dengan klub. Kalau klub kan lu bisa cari pemain, lu bisa beli pemain yang cocok sama lu. Kalau timnas kan nggak bisa. Resource-nya tuh itu aja, nggak akan pernah berubah gitu. Ya kan? Kayak Marcelino. Ya Marcelino akan terus ada di timnas Indonesia, tidak bisa tergantikan. Romani akan terus ada di timnas Indonesia. Kayak gitu-gitu gitu. Ya, resource-nya tuh sangat jauh berbeda dan tekanannya sangat jauh berbeda. Every match is important. Beda sama liga di, kalau lu bicara klub kan mainnya liga ya. Kayak lu ngelepas 1-2 pertandingan masih bisa juara. Tapi kalau di level internasional tekanannya sangat jauh berbeda. 1-2 pertandingan itu sangat penting. Lebih penting dari 10 pertandingan di klub. Jadi itu yang harus dipahami oleh pelatih-pelatih yang memegang negara internasional. Karena lu jadi representatif sebuah negara di mana ada pride di situ, ada kompetisi di situ, ada harapan di situ. Ya, bahkan yang paling bagusnya adalah bisa menggerakkan ekonomi negara tersebut. Hanya dari lewat sepak bola. Kalian lihat yang terjadi di Argentina. Argentina
bener-bener sangat pulih ketika Argentina juara Piala Dunia. Emang seberpengaruh itu melatih sebuah negara itu. Jadi tekanannya akan sangat jauh berbeda. Oke? Sip.